Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Maulana Akbar dari kelas Predik. Ingin menjelaskan dan menampilkan mengenai ujian praktek di kode program Machine Learning pertama. Lanjut saja kita menuju ke pendahuluan. Di pendahuluan pada model ini saya akan memprediksi keamanan mobil dan untuk database saya menggunakan CarElevator.csv dengan menggunakan metode decision tree classifier. Nantinya saya akan membandingkan ML machine learning ini dengan dua model yaitu dengan indeks kriteria Gini dan indeks kriteria entropi dengan tambahan beberapa visualisasi dan model tree-nya. Lanjut menuju flowchart. Nah, seperti ini tampilan flowchartnya. Dimulai dari start, lalu download library yang belum tersedia. Setelah itu import beberapa library, memanggil dataset, membuat kolom dataset, melihat frekuensi dataset, lalu melihat apakah di data tersebut ada kehilangan variabel. Setelah itu membuat data visualisasi, selanjutnya mendeklarasikan vektor dan variabel target, lalu memecah data menjadi data training dan data test. Selanjutnya yaitu itu ke menuju rekayasa fitur untuk mengkode variabel yang kategoris. Setelah itu membuat mode decision tree untuk indeks Gini dan untuk indeks entropi. Selanjutnya untuk membuat prediksi dan akurasi. Selanjutnya membandingkan data training dan data test. Kemudian membuat skor dan bandingkan apakah seimbang, overfitting ataupun underfitting. Selanjutnya tidak lupa menambahkan model tree-nya. Lalu setelah itu membuat confusion matrix, terakhir lalu membuat classification report dan terakhir selesai. Selanjutnya modifikasi yang saya rubah ini, modifikasi yang saya tambahkan ini mengenai penambahan visualisasi data. Nah, seperti ini visualisasi datanya bar chart, lalu tetap bar chart dan perubahan di test size. Nah, seperti ini test size-nya, perubahan di max dip sini dan penambahan decision tree. Langsung saja kita menuju ke sintaknya. Nah, sini sintaknya. Pertama saya mendownload pim install kategori encoders karena tadi sebelumnya saya belum mendownloadnya. Lalu kita import beberapa seperti pandas, numpy, matplotlib, pyplot, dan import seabones dengan tambahan matplotlib dan tidak lupa menambahkan import warning saja. Tidak lupa untuk kita membaca datasetnya. Lanjut kita eksplorasi data analis atau IDE. Seperti ini kita melihat data sharpnya apakah sharpnya barisnya ada 1728 dan kolomnya ada 7 saja kita run. Nah, seperti ini tampilan headnya ini karena ini belum tersedia dan ini tuh belum tersedia kolomnya, nanti nanti akan ditambahkan di bagian bawah di rename kolom. Tentu saja seperti ini tambahannya buying, mans, door, person, lookbout, safety, dan class. Nah, kita run saja run. Nah, kita panggil df. Nah, seperti ini tampilannya sudah ada buying, main, doors, person, lookbout, safety, dan class. Kita lanjut saja di main head sama seperti di atas. Di sampel, ayo. Info. Lalu saja kita tambahkan saja. Run. Explore data di end. Missing value apakah itu? Oh, tidak ada. Saja kita data visualisasi. Nah, seperti ini tampilan data visualisasi saya dengan F sama dengan VLC figure fixed size dengan dengan ukuran 24,8 dengan 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 ditambahkan f subplot 1,2,1 dan untuk di bagian safety dan untuk bagian selanjutnya f subplot 1,2,2 untuk di bagian lookbooknya seperti ini dan untuk di bagian di bagian safety-nya di warna warna biru dan untuk lookbox-nya berwarna oranye. Nah, seperti ini sama hampir seperti di atas dengan bagiannya dengan dengan ukuran 28,8
ini dengan subplotnya bagian kiri 1,3,1, tengah 1,3,2, dan di bagian kiri paling kanan yaitu 1,3,3. Dan bagian sini persen, door, dan main. Lanjut saja untuk data class-nya seperti ini tampilannya. Sebelumnya kita run dulu. Run. Nah, untuk di bagian sininya saya merubah text size-nya menjadi 0,0,49 dengan perbedaannya di bagian di awal codingnya seperti ini awal codingnya. Terus saya lihat kembali dengan awal sebelum dirubahnya seperti 0,033 dengan saya 0,9 dengan tampilan terakhirnya seperti ini, extend.shape dan extend.test.shape-nya seperti ini. Beda. Saja kita run lagi run. Nah, tetap extend.head-nya saja import categories and coordinates price. Oh, dan untuk di bagian decision tree di Gini index maupun di sebentar maupun di criterion entropy saya mau berubahnya max dip menjadi 5 keseluruhan. Nah, kita lihat kembali untuk yang coding lamanya max dipnya 3 dan untuk entropinya juga 3, max dipnya 3. Seperti ini kita langsung saja kita run lagi. Kita lihat kita akurasinya untuk print model akurasi skornya tengkeran 0,89. Ini saja. Terus siram. Dan untuk yang terakhir akurasinya karena akurasi skor ya trend dan ini adalah di kiri dengan 0,86. Itu saja run dan cek overfitting apakah sedikit berbeda atau overfitting. Tidak ada yang berbeda meskipun untuk data trainingnya agak sedikit beda 0,3. Saja kita ke decision tree entropy. Kita lanjut, kita maaf belum set run. Kita run lagi untuk entropinya. Sedikitnya 5. Entropi akurasi 0,09. Dan kita saja. Dan untuk di training set akurasinya 0,7 dan kita akan mengecek overfitting dan underfittingnya di bagian entropinya. Apakah jauh sedikit berbeda atau tidak? Dia terlalu berbeda bersama kecuali untuk di bagian tes skornya ini agak tesnya ini 0,02. Saja untuk di sisi tri modelnya seperti ini tampilannya. Maaf lagi, geng. Propin. Dan selanjutnya untuk confuse matrixnya seperti ini tampilannya. Terakhir untuk mengenai classification report, precision, recall, F1 score, dan support. Seperti ini. Terakhir. Nah, lanjut saja kita kembali ke PPT. Nah, kesimpulan, dengan memperkecil test set dan mempermudah max dip-nya akan merubah presentasi yang semula menjadinya menjadi 0,80 menjadi 0,89 dan untuk entropinya dari 0,8 menjadi 0,9. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam berkata maupun dalam menampilkan presentasi maupun sintak, mohon dimaafkan. Wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.